Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizarini dengan NIM 22650071 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sejarah software engineering. Pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, software engineering digunakan pertama kali. Kemudian pada saat itu masih ada terjadi suatu perbedaan pendapat tentang engineering dari pengembangan perangkat lunak. Kemudian di tahun 1968 dan 69 di situ ada pada saat itu Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian pengertian dasarnya, istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum itu disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Kemudian istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968. Tahun 1968 ini berarti Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Ya, seperti yang ini dia berarti tahun 1968 itu dia sudah mulai populer atau sudah mulai digunakan. Kemudian sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur program. Berupa program atau prosedur program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Kemudian di sini ada pengertian dasarnya. Pengertian RPL sendiri yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini jelas bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Kemudian di sini ada perangkat lunak atau software. Dia perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak sendiri berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, pengguna, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan sistematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produksi, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Kemudian di sini ada pengembangan rekayasa perangkat lunak.
Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang dari sisi disiplin ilmu. Ini tahun kejadiannya tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Kemudian lanjut tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa Marco generasi pertama compiler. Kemudian 1960-an, generasi kedua compiler komputer, mainframe mulai dikomersialkan pengembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering. Lalu tahun 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial. Kemudian peningkatan permintaan perangkat lunak. Di tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Agile Process, dan Extreme Programming. Peningkatan drastis kapasitas memori, kemudian ada peningkatan penggunaan internet. Jadi ini dari tahun ke tahun dia ada arah pengembangan atau sedang dikembangkan. Kemudian masuk tahun 2000-an dia ada platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain. Lanjut, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Dia tahun 1940-an itu sudah mulai berkembang pada saat diciptakan. Fokus utamanya itu dia untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Nah, ini tampilan ruang lingkup rekayasa perangkat lunaknya. Dia ada software requirement, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools dan method, software quality, dan ada proses. Semua ini masuk dalam ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Kemudian ada tujuan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Dia ada 3 tujuannya, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Lanjut, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Pertama, ada ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kemudian perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD, harga perangkat lunak. Ada kemajuan pesat perangkat lunak, kemajuan dalam teknik-teknik perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi THD mutu perangkat lunak, meningkatkan peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu. Ini struktur rekayasa perangkat lunaknya. Di sini ada manajemen, ada matematika, ada ergonomika, ada manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem. Di sini semua kemudian ada cakupan ruang lingkup yang cukup luas, membuat RPL sangat terkait disiplin dalam bidang ilmu. Ini bentuk hubungan terkait RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar ini. Pada struktur ini, semua berhubungan atau berketerkaitan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain.
Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Sedangkan di bidang ilmu matematika, dia meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Kemudian ada di bidang ilmu manajemen proyek, dia berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran tenaga kerja, kualitas, manajemen resiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode kuantitatif. Dan bidang ilmu ergonomika, dia menyangkut hubungan interaksi antar manusia dan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Dan di bidang rekayasa sistem, dia ada teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Di sini semua dari bidang ilmu manajemen sampai bidang ilmu rekayasa sistem ini saling berketerkaitan untuk membangun sebuah rekayasa perangkat lunak dengan disiplin ilmu. Dari ilmu manajemen, matematika, manajemen proyek, ergonomika, dan ilmu rekayasa sistem. Kemudian sifat dan karakteristik software ini ada 3 ya di sini. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kemudian kedua ada elemen itu tidak haus tetapi bisa rusak. Kemudian ada elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Berarti dia elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat, tidak dibuat di pabrik, mungkin maksudnya tidak menggunakan dia dibuat oleh tangan manusia sendiri. Kemudian ada hardware dan software. Di sini hardware manufaktur, software developed atau engineered, hardware wears out by using components relatif simple, sedangkan software dia developed, deteriorated, custom built, complex. Kemudian ada kategori perangkat lunak secara umum. Perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti komputer, editor, dan utilitas pengatur file. Kemudian perangkat lunak real time, dia seperti program yang monitor atau menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata. Kemudian ada perangkat lunak bisnis, dia memproses informasi bisnis seperti inventory, informasi bisnis, payroll, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, proses yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen. Jadi dia seperti mengontrol hasil dari sistem untuk keperluan pengguna. Dan perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolah data, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks. Tipe-tipe software, dia ada sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor,
utility, sistem operasi, driver, aplikasi software dia, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik dan manajemen. Dan ada engineering and scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif, sampai dinamika orbit ruang angkasa. Kemudian ada tipe-tipe masih di tipe software, dia ada embedded software, product line software, web application, artificial intelligence. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.